Road trip kita kali ini akan menjelajahi dari kota Banjarmasin menuju wilayah utara Kalimantan Selatan. Kita akan melewati berbagai daerah yaitu Marabahan, Rantau, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Balangan, sampai nanti perjalanan berakhir di Desa Halong. Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel The Bahala Family, channel yang menceritakan banyak cerita di setiap perjalanan. Sekarang jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Kota Banjarmasin masih terlelap dalam sunyi. Jalanan yang biasanya ramai kini tampak lengang. Hanya sesekali terlihat kendaraan melintas dan lampu-lampu kota yang masih setia menemani malam. Di suasana yang tenang inilah perjalanan kami mulai. Kali ini kami akan melakukan road trip dari Banjarmasin menuju Desa Halong, sebuah desa di Kabupaten Balangan. Jalanan panjang sudah menanti dan semoga setiap kilometer membawa cerita yang menarik. Kota Banjarmasin tampak begitu tenang dan lengang. Jalanan yang biasanya ramai kini hampir kosong. Hanya sesekali terlihat motor atau mobil yang melintas dan berpapasan di sepanjang perjalanan. Deretan toko dan pusat usaha sebagian besar sudah menutup pintunya, meninggalkan suasana yang sunyi di bawah cahaya lampu jalan yang masih menyala. Aktivitas kota pun terlihat sangat minim. Hanya beberapa orang yang masih beraktivitas, sementara sebagian besar warga sedang beristirahat untuk menyambut hari esok. Udara malam yang sejuk dan jalanan yang lapang menciptakan suasana yang damai, memperlihatkan sisi lain kota Banjarmasin yang jarang terlihat pada siang hari. Ini adalah kawasan Pasar Sudi Mampir saat pukul 2 dini hari. Sulit membayangkan bahwa beberapa jam sebelumnya kawasan ini dipenuhi aktivitas jual beli. Jika siang hari suasananya begitu ramai dengan pedagang, pembeli, dan lalu lintas yang padat, kini deretan toko telah tutup dan jalanan berubah lengang. Hanya beberapa kendaraan yang sesekali melintas memperlihatkan wajah Pasar Sudi Mampir yang tenang sebelum kembali hidup saat fajar menyingsing. Sebelum keluar dari kota Banjarmasin, kita menyempatkan diri mampir ke minimarket. Saatnya tiba, tinggalkan takutan di dalam dada. Langkah kita, mimpi kita jua. Percaya aja lawan diri kita. Walau badai datang menyapa, jangan menyerah lawan dunia. Langit luas masih menanti, masa depan di tangan sendiri. Mun pernah jatuh, kada apa-apa aja. Bangkit pulang lawan asa. Your story has just begun. Keep moving toward the side. We're young and free. Come sing with me. Nothing can stop what we're meant to be. Angkat kapal, yakin aja. Mimpi besar pasti nyata. Don't give up, don't lose your light. Keep on shining through the night.
Kini saatnya kembali menyalakan mesin dan melanjutkan perjalanan. Tak lama setelah meninggalkan kota Banjarmasin, kita akan melintasi salah satu ikon penghubung menuju Kabupaten Barito Kuala, yaitu Jembatan Alalak 2. Atau yang oleh sebagian masyarakat lebih dikenal sebagai Jembatan Basit. Jembatan ini merupakan jembatan melengkung pertama di Indonesia. Ini merupakan jalur utama yang menghubungkan kota Banjarmasin dengan Kabupaten Barito Kuala. Di bawah langit malam yang tenang, jembatan ini tampil begitu megah. Cahaya lampu yang berjajar di sepanjang badan jembatan memancarkan kilauan hangat. Di permukaan sungai Alak yang mengalir dengan tenang, suasana ini menghadirkan pemandangan yang sederhana namun begitu indah untuk dinikmati. Yakin aja, mimpi besar pasti nyata. Selamat datang di Kabupaten Barito Kuala. Perjalanan kita baru saja dimulai. Dan masih banyak kisah menarik yang menanti di sepanjang perjalanan. Hari esok dimulai wayai. Kabupaten Barito Kuala merupakan salah satu daerah di Kalimantan Selatan yang didominasi oleh lahan rawa dan jaringan sungai tentunya. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu sentra pertanian sekaligus gerbang penghubung menuju kawasan utara provinsi. Daerah ini dikenal juga sebagai salah satu lumbung pangan di Kalimantan Selatan. Walau jalan masih panjang, mimpi kita jangan dibuang. Percaya hati, percaya diri, nothing is harder than it seems. We're young and free, forever strong. Together we know where we belong. Buka sayap, gapai awan, mimpi besar jangan ditinggalkan. Young and free, waktunya kita, setiap nafas penuh makna. Never stop, keep chasing the sun. Your greatest journey has just begun. Young and free, stand up and believe. Baru amanati langkah kita. Hari ini awal masa depan. We're young and free, come sing with me. Nothing can stop what we meant to be. Angkat kepala, yakin aja, mimpi besar pasti nyata. Don't give up, don't lose your light. Keep on shining through the night. Selangkah maju terus, hari esok dimulai wayai ini jua. Ini adalah Tugu Bundaran Rumpiang yang disebut juga dengan Bundaran Cahaya Baru. Tugu ini diresmikan pada tahun 2025. Ya kita gas berjalanan, mencari kisah di saban jalan, sambil manyam lawan kawanan. Dimanapun kita singgah hari ini, pasti ada cerita yang berarti. The Bahala Family, hayu kita berjalan lagi. The Bahala Family, bakisah lawan saban hari. Santai behelo, umban kisah ulu. Perjalanan terus berlanjut, menyusuri jalan hingga memasuki kawasan Margasari, sebuah kecamatan di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Daerah ini menjadi salah satu jalur penting yang menghubungkan Barito Kuala dengan wilayah tengah hingga utara Kalimantan Selatan. Margasari dikenal dengan hamparan persawahan yang luas dan tanahnya yang subur.
Tak heran jika sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian, terutama sebagai petani padi. Saat musim panen tiba, kawasan ini dipenuhi aktivitas warga yang sibuk mengolah hasil sawah. Melintas pada malam hari seperti ini, suasana Margasari terasa jauh lebih tenang. Cahaya lampu rumah dan warung-warung kecil menjadi penerang di sepanjang perjalanan. Sementara lalu lintas yang sepi hanya sesekali berpapasan dengan kendaraan yang lain menghadirkan nuansa perjalanan yang damai dan menandakan bahwa jalur ini tetap menjadi urat nadi transportasi di Kalimantan Selatan. Margasari mungkin bukan kawasan yang ramai seperti kota-kota besar, tetapi justru disinilah tersimpan pesona pedesaan yang masih alami. Hamparan sawah, keramahan masyarakat, dan suasana yang tenang menjadi daya tarik tersendiri bagi siapa saja yang melintasinya. Oh, jangan hendak menyerah aja. Impian besar di dalam dada. Langkahkan kaki, jangan takutan. Hari ini awal harapan. Biar orang babuli kata, jangan hati jadi binasa. Yakin aja lawan diri, pasti sampai ke cita tinggi. Ayo bangkit terus, jangan tagana. Hidup ini indah mundi asa. Senyum aja, kuatkan hati kita. Kita warga, jangan ragu dan gelisah. Sayangi diri, jangan menyerah. Kita istimewa, katakanlah. Mimpi tinggi, jangan dipendam. Langkah aja sampai takdir. Love yourself, jangan ragu lagi. Love yourself, harus pasti lagi. Young and free, lawan hati berani apa yang tak bisa. Jadi versi terbaik diri. Oh. Gagal sekali kada berarti harus berhenti lawan berhenti. Setiap Ini adalah jembatan Muara Muning. Apabila belok ke kiri ke arah kandangan, sedangkan ke arah kanan ke arah rantau. omongan orang, selama hati masih bersih, berjalan terus walau pelan, sampai impian jadi kenyataan. Bila hujan datang menyapa, Setelah melewati jembatan Muara Muning, perjalanan menuju kota rantau terasa semakin nyaman. Jalanan yang membentang lurus membuat perjalanan terasa lebih santai. Suasana di sepanjang jalur ini masih didominasi nuansa pedesaan. Sesekali terlihat rumah-rumah warga, warung sederhana, hingga aktivitas masyarakat yang mulai bersiap menjalani hari. Jalur ini juga menjadi akses penting bagi warga Tapin untuk menghubungkan berbagai desa dengan pusat pemerintahan di kota rantau. Dan ya, akhirnya kami tiba di kota rantau. percaya diri, masa depan mulai hari ini. Sayangi diri, jangan menyerah. Kita istimewa, katakanlah. Mimpi tinggi, jangan dipendam. Langkah aja sampai takdir. Love yourself, jangan ragu-ragu dijayati. Harus bersinar lagi young and free. Lawan hati berani, kita bisa cari versi terbaik diri. Selamat datang di kota rantau, ibu kota Kabupaten Tapin. Kota yang dikenal dengan suasananya yang tenang,
bersih, dan menjadi aktivitas pemerintahan, perdagangan, serta perekonomian masyarakat di wilayah Tapin. Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Tapin bekerja di sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, hingga pertambangan. Perkebunan karet dan kelapa sawit juga menjadi sumber penghasilan bagi banyak warga. Di kawasan perkotaan, aktivitas perdagangan juga tumbuh cukup pesat. Rantau memiliki suasana kota yang nyaman dan tidak terlalu padat. Jalan-jalannya tertata rapi, dipenuhi deretan pertokoan, taman kota, serta ruang terbuka yang membuat kota ini terasa asri. Pada malam hari, lampu-lampu kota menghadirkan suasana yang hangat dan menenangkan. Cocok bagi siapa saja yang sedang menikmati perjalanan melintasi Kalimantan Selatan. Di kota ini ada destinasi terkenal yaitu Goa Batu Hapu dan Lok Plagaria. Tapi sayang sekali kali ini kita tidak singgah di sana. Mungkin perjalanan selanjutnya. Keramahan masyarakat, suasana yang tenang, serta kekayaan budaya dan kulinernya membuat siapapun merasa betah untuk singgah di kota ini. Bagi para pelintas di jalur Trans Kalimantan, kota ini menjadi tempat yang nyaman untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke tujuan berikutnya. Kada usah jadi orang lain, jadilah kita yang paling yakin. Setiap luka jadi pelajaran, setiap gagal jadi kekuatan. Senyum aja, jangan takutan, gunung tinggi pasti tak lampaui. Keep your fire burning bright, you become your own sunlight. Walau jalan masih panjang, mimpi kita jangan dibuang. Percaya hati, percaya diri, nothing is harder than it seems. Selamat datang di Kota Kandangan, ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Know where we belong. Buka sayap, gapai awan. Mimpi besar jangan ditinggalkan. Young and free, waktunya kita. Setiap nafas penuh makna. Never stop, keep chasing the sun. Your greatest journey has just begun. Salah satu daerah yang dikenal dengan keindahan alam, budaya yang masih terjaga, serta keramahan masyarakatnya. Kandangan menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kota ini memiliki suasana yang tenang, bersih, dan tertata rapi. Jalan-jalan utama dipenuhi pertokoan, pusat kuliner, hingga pasar tradisional yang menjadi denyut nadi kehidupan masyarakat setiap harinya. Saat malam tiba, suasana kota terasa lebih damai dengan cahaya lampu yang menghiasi jalan-jalan utama. Sebagian besar masyarakat Hulu Sungai Selatan bekerja di sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, serta peternakan. Jika berbicara tentang ciri khasnya, Kandangan sangat identik dengan budaya Banjar yang masih kuat. Kota ini juga dikenal sebagai daerah yang sejuk serta dikelilingi perbukitan di kaki pegunungan Meratus. Paduan alam yang hijau dan suasana kota yang nyaman membuat siapa saja betah untuk singgah. Your story has just begun. Keep moving toward the side. We're young and free. Come sing with me. Nothing can stop what we're meant to be. Angkat kapal, yakin aja. Mimpi besar pasti nyata. Don't give up, don't lose your light. Keep on shining through the night. Selangkah maju terus, hari esok dimulai wayah ini jua. Tak lengkap rasanya berkunjung ke Kandangan tanpa mencicipi kuliner khasnya. Yang paling terkenal tentu saja ketupat Kandangan, dodol, dan lamang yang merupakan makanan wajib yang dibawa untuk oleh-oleh. Bagi pecinta wisata alam, Hulu Sungai Selatan memiliki banyak destinasi menarik. Salah satunya adalah Loksado yang terkenal dengan panorama pegunungan Meratus.
Selain itu, terdapat air terjun Haratai yang menawarkan suasana alam yang masih sangat asri, serta berbagai pemandian alam yang cocok untuk melepas penat. We're young and free, forever strong. Kandangan bukan hanya sekedar kota persinggahan. Di balik suasananya yang tenang, tersimpan kekayaan alam, budaya, dan kuliner yang menjadikan salah satu destinasi yang layak untuk dijelajahi. Bagi siapapun yang melintas, kota Kandangan menghadirkan kesan hangat dan membuat perjalanan terasa semakin berwarna. Perjalanan terus membawa kami menyusuri keindahan Kalimantan Selatan. Setelah meninggalkan kota Kandangan, kini kami memasuki wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. We're young and free. Selamat datang di kota Barabai. Nothing can stop what we meant to be. Angkat kepala, yakin aja. Barabai merupakan ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sebuah kota yang berada di kaki Pegunungan Meratus dan dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan, pendidikan, serta pemerintahan di kawasan Banua Anam. Lokasinya yang strategis membuat Barabai menjadi tempat persinggahan penting bagi masyarakat yang melakukan perjalanan menuju Balangan, Tabalong, hingga Kalimantan Timur. Suasana kota Barabai terasa nyaman dan bersahabat. Meski menjadi kota yang cukup ramai, Barabai tetap mempertahankan nuansa yang tenang dengan deretan pepohonan dan udara yang relatif sejuk karena berada tidak jauh dari kawasan Pegunungan Meratus. Sebagian besar masyarakat Hulu Sungai Tengah bekerja di sektor pertanian, perdagangan, perkebunan, peternakan, serta usaha mikro dan jasa. Barabai juga memiliki ciri khas yang erat dengan budaya Banjar yang masih terpelihara hingga sekarang. Kota ini juga menjadi pintu gerbang menuju berbagai destinasi wisata alam yang memukau di kawasan Pegunungan Meratus. Kalau berbicara soal kuliner, Barabai memiliki banyak hidangan yang wajib dicoba. Salah satunya adalah apam Barabai, kue tradisional yang terkenal dengan teksturnya yang lembut dan cita rasa manis yang khas. Selain itu juga ada wadai cincin dan kue lam yang menjadi ciri khas wajib dibeli untuk oleh-oleh. Untuk urusan wisata, Kabupaten Hulu Sungai Tengah menawarkan banyak pilihan. Ada paket Batu Benawa yang terkenal dengan panorama sungai yang jernih berlatar pegunungan, serta Pulau Mas dan Riam Bajandik yang cocok untuk rekreasi keluarga, serta kawasan Pegunungan Meratus yang menyuguhkan pemandangan alam yang masih sangat alami. Barabai bukan hanya kota yang menjadi persinggahan. Kota ini adalah perpaduan antara keindahan alam, budaya Banjar yang kental, kuliner yang menggugah selera, dan keramahan masyarakatnya. Tak heran jika banyak orang memilih berhenti sejenak di sini untuk menikmati suasana sebelum melanjutkan perjalanan menuju destinasi selanjutnya. Halo, pian apa kabar? Gas aja, kita berjalan bersama The Bahala Family menjelajah Banua tercinta. Sekarang kita memasuki Desa Batu Mandi. Bisa dilihat di sini ada Tugu Tiwadak dan Pampaken yang menjadi ciri khas daerah ini. Gilnya luas, sawah hijau menyambut kami. Banjar salam gasan Martapura, kota Intan nang Baharti. Kita singgah sebentar untuk sarapan. Ayu badar pemandangannya, hulu sungai tengah, hulu sungai utara, ulun datang membawa cerita. Hai Balangan, apa kabar? Tabalong gas terus jangan lambat. Tanah laut anginnya nyaman, tanah bumbu indah dipandang. Kota baru pulau nan elok, semua Banua jadi keluarga. The Bahala Family datang menyapa, hayu pian, kita berjalan sama-sama.
Setelah mengisi tenaga dengan sarapan pagi, kini saatnya kembali melanjutkan perjalanan. Tujuan kami berikutnya adalah Kabupaten Balangan. Semakin mendekati Kabupaten Balangan, pemandangan di sepanjang perjalanan terasa semakin memanjakan mata. Jalan yang naik turun mengikuti kontur perbukitan menghadirkan sensasi berkendara yang menyenangkan. Ditemani hamparan pepohonan hijau yang masih sangat asri. Salah satu hal yang paling menarik di jalur ini adalah deretan tulisan Asmaul Husna yang berjajar di sepanjang jalan. Nama-nama Allah yang indah tersebut bukan hanya menjadi hiasan, tetapi juga menghadirkan suasana yang menenangkan dan penuh makna bagi setiap orang yang melintas. Tak lama kemudian, dari kejauhan tampak berdiri megah Masjid Al-Akbar Balangan, salah satu ikon kebanggaan masyarakat Balangan. Dengan kubah yang menjulang dan arsitektur yang megah, masjid ini menjadi penanda bahwa kami telah tiba di jantung Kabupaten Balangan. Perjalanan kembali kami lanjutkan meninggalkan pusat kota Paringin menuju Kecamatan Halong, salah satu kawasan yang berada di timur Kabupaten Balangan. Semakin jauh melaju, suasana perkotaan perlahan berubah menjadi hamparan alam yang masih sangat alami. Di sepanjang perjalanan kami melewati rumah-rumah penduduk berdiri berjajar di tepi jalan. Sesekali terlihat warga yang sedang beraktivitas. Semakin mendekati Halong, udara terasa lebih sejuk. Pepohonan yang lebat dan aliran sungai kecil sesekali terlihat mengiringi perjalanan. Inilah salah satu alasan mengapa jalur menuju Halong menjadi favorit para pecinta road trip. Bukan hanya karena jalannya yang nyaman, tetapi juga karena setiap kilometer menyuguhkan pemandangan yang berbeda dan memanjakan mata. Kecamatan Halong juga dikenal sebagai wilayah yang masih kental dengan budaya masyarakat Dayak Meratus. Tradisi dan kearifan lokal masih terjaga dengan baik, berpadu harmonis dengan kehidupan masyarakat Banjar yang telah lama hidup berdampingan. Perpaduan budaya inilah yang menjadikan Halong memiliki daya tarik tersendiri. Kita sudah hampir tiba di Desa Halong. Kemana kita akan menjelajah? Nantikan di video kita selanjutnya. Terima kasih sudah menemani road trip kita kali ini. See you next video. Assalamualaikum.